Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam episode yang keempat, hari keempat di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Di episode yang lalu kita sudah bahas mengenai sikap mukmin terhadap musibah. Pada episode ini kita akan bahas bagaimana cara mengoptimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sehubungan dengan anjuran pemerintah bahwa kita melaksanakan ibadah tidak lagi di masjid-masjid, di musola-musola, terutama daerah-daerah yang sudah parah terpaparnya wabah ini, yang disebut dengan zona merah. Kita hadir beribadah kembali ke rumahnya masing-masing, baik melaksanakan ibadah tarawih, sholat fardu, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau kita membaca kembali, apakah kita mampu mengoptimalkan ibadah Ramadan dalam situasi dan kondisi seperti ini? Kalaulah tahun-tahun yang lalu kita bersama-sama melaksanakan ibadah di masjid, berkumpul bersama, tadarus bersama, tarawih bersama, hari ini justru kita di rumahnya masing-masing. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu yang biasa kita lakukan pada waktu yang lalu di masjid-masjid, apakah itu masih bisa kita lakukan di rumah? Jawabannya tentu masih bisa. Dan justru ketika di rumah ini kita lebih banyak fokus terhadap ibadah. Sementara mari kita lupakan wabah ini dan kita fokuskan ibadah kita di bulan Ramadan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, bisa kita optimalkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Pertama adalah ibadah saum. Hari ini sekarang kita sedang di karantina di rumah kita masing-masing. Ini akan menjaga diri kita dari pandangan-pandangan yang tidak bermakna, dari pendengaran-pendengaran yang tidak ada artinya. Ini akan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan di masjid, kita bisa lakukan di rumah kita masing-masing. Sholat tarawih kita lakukan di rumah setelah berjamaah dengan keluarga kita. Dan mungkin itu lebih khusyuk. Tidak ada niatan-niatan yang lain. Kalaulah ibadah tarawih kita di tahun yang lalu di masjid bersama-sama, kita gabung dengan orang lain, mungkin ada perasaan dalam diri kita. Setitik perasaan ingin dilihat oleh orang lain, ingin diperhatikan oleh orang lain. Sementara hari ini yang menyaksikan hanya kita dan keluarga kita saja. Kita pun bisa melaksanakan ibadah sholat fardu berjamaah di rumah. Dan ini pun setidaknya akan mengurangi rasa riya kita dibandingkan dengan kegiatan sholat kita di masjid. Begitu pula tadarus kita. Baca Quran kita yang pada tahun-tahun yang lalu kita senantiasa lakukan di masjid. Sekarang akan lebih banyak lagi kita baca di rumah. Dan boleh jadi ketika bersama-sama justru ada perasaan-perasaan lain yang akan mengganggu terhadap amaliyah kita. Nah, tentu kita perlu membuat program bagaimana ibadah Ramadan ini bisa tertata dengan baik. Kita buat jadwal, buat kesepakatan antara keluarga kita. Sholat berjamaah tepat waktu, tilawah Al-Quran,
Kalaulah tahun yang lalu kita hanya menamatkan 1 juz, maka niatkan, karena banyaknya waktu yang kita miliki di rumah kita masing-masing, membaca Al-Quran tidak hanya 1 juz. Bisa kita 2 juz, 3 juz, 5 juz, bahkan lebih dari itu. Alangkah ruginya di saat kita banyak waktu, banyak kesempatan, diam di rumah, tapi amal kita tidak bertambah. Alangkah ruginya ketika kita senantiasa berdiam diri di rumah, tapi justru kita menghadirkan kemaksiatan-kemaksiatan di rumah dengan cara menonton televisi yang tidak ada maknanya, membuka situs-situs yang tidak ada faidahnya. Maka bagi seorang muslim, kesempatan ini, musibah ini, jadikan untuk memicu dirinya, memperbaiki dirinya, menambah amalnya. Bagaimana dengan infak dan sedekah? Apakah masih bisa kita lakukan dari rumah? Banyak metode yang bisa kita lakukan, terutama bagi jamaah Miftahul Jannah RW 10 Kelurahan Cipadung Kulon. Kita ada beberapa sarana. Di rumah masing-masing sudah terdapat kencleng masjid untuk pembangunan Masjid Miftahul Jannah. Kita bisa gunakan sarana itu setiap pagi, karena sungguh luar biasa sedekah pagi itu. Kita masukkan 1.000, 2.000, 5.000 ke kencleng itu, dan kemudian pekan, 2 pekan selanjutnya kita setorkan kepada pengumpulnya. Kemudian kita pun punya program peduli dampak COVID-19. Kita kumpulkan donasi-donasi untuk membantu mereka-mereka yang terdampak. Bapak Ibu bisa menghubungi panitia untuk menyampaikan kami akan berdonasi untuk kegiatan peduli dampak COVID-19. Dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan. Amal apa lagi yang tidak bisa kita lakukan di saat kita sedang berada di masjid? Semuanya bisa kita lakukan. Bersilaturahmi, hari ini dibatasi. Kita tidak boleh bertemu dengan orang lain. Tapi ada sarana lain yang bisa kita lakukan. Bisa melalui media sosial, bisa melalui telepon, bisa melalui. Demikian, mudah-mudahan hadirin jamaah rahimakumullah, kita mampu mengoptimalkan amalia Ramadan kita di saat pandemi ini melanda negeri kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramazan